Saya Sabtol. Saya Islam. Saya Upin. Saya wassalamualaikum. Saya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengajukan beberapa suatu pertanyaan. Pernahkah kita merasa khawatir ketika mengajukan kritik? Pernahkah kita atau orang terdekat kita kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak? Pernahkah kita bertemu dengan seorang yang pemuda yang menganggur meski ia telah berusaha keras? Atau pernahkah kita merasa hak kita sebagai warga negara diabaikan? Jika jawabannya pernah, maka kita akan membahas tentang konstitusi. Melalui video presentasi kami hari ini yang berjudul Konstitusi di Hatiku, kami akan membahas jurang utama antara janji konstitusi dan realita yang dirasakan oleh masyarakat. Kami telah turun langsung ke lapangan, mewawancari berbagai pihak, dan inilah temuan dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Kalian tahu nggak kesenjangan antara aturan di atas lapangan kertas dan kenyataan di lapangan? Banyak narasumber terutama dari kampus dan organisasi masyarakat sepakat kalau sebenarnya UUD 45 itu sudah keren banget. Soal daftar hak asasi manusia, masalahnya apa yang tertulis di konstitusi sering gak nyambung sama apa yang terjadi sehari-hari. Beberapa hak yang paling sering dianggap belum kerasa manfaatnya, yaitu diantara lain. Yang pertama ada hak untuk pekerjaan dan hidup yang layak, pasal 27 ayat 2. Kata mahasiswa, buat generasi muda cari kerja yang gajinya manusiawi itu masih susah banget. Jadi meskipun aturannya ada, realitanya ya belum selesai atau belum sesuai. Yang kedua ada hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi, pasal 28. Pemerintah sendiri ngaku kalau urusan melindungi kelompok minoritas dan kelompok rentan itu masih jadi PR besar. Banyak faktor sosial dan budaya yang bikin masalah ini nggak selesai-selesai. Yang ketiga ada hak untuk bebas berpendapat, pasal 28E ayat 3. Beberapa akademisi bilang orang masih ngerasa takut buat ngasih kritik, jadi ruang buat masyarakat berpartisipasi itu kayaknya nggak ada. Tapi nggak sepenuhnya aman. Nah, ada juga seorang pejabat yang ngomong, konstitusi kita itu bagus banget, udah sempurna secara teori. Tantangannya adalah gimana bikin itu semua jadi kebijakan yang tepat dan konsisten di semua level pemerintahan. Kalimat ini cocok banget sama penjelasan Arif di tahun 2020. Yang bilang kalau tujuan konstitusi itu sering gak tercapai karena proses penerapannya yang ribet dan gak sinkron antar lembaga. Seperti itu. Bersama kami kelompok 3. Di sini kami memutuskan untuk tidak hanya membaca sebagian teks, tetapi menelusuri dan nadinya langsung di tengah-tengah masyarakat. Kami mewawancari tokoh-tokoh masyarakat, pejabat, akademis, tokoh agama, dan generasi-generasi muda. Dan hari ini kami akan membagikan cerita-cerita, data, dan suara-suara yang kami kumpulkan dalam presentasi berjudul Konstitusi di Hati. Suara warga serta tantangan hak. Mari kita buka dialog ini bersama-sama. Kesken. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran konstitusi dalam melindungi hak warga negara Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang 1945 sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak warga negara. Namun, penerapannya di lapangan masih belum optimal. Berbagai hak
seperti hak atas pekerjaan yang layak, bebas dari diskriminasi, dan kebebasan berpendapat masih sering tidak terpenuhi. Hambatan perlindungan hak bersumber dari masalah struktural, seperti lemahnya koordinasi lembaga dan sulitnya akses keadilan, serta faktor budaya seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang konstitusi dan pengaruh norma patriarki. Selain itu, banyak warga belum memahami hak konstitusional mereka secara menyeluruh. Untuk memperkuat perlindungan hak, semua pihak memiliki peran, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, dan media. Untuk itu, solusi atau langkah apa untuk masalah tersebut? Pertama, memperkuat perlindungan hak warga negara. Perlu sosialisasi konstitusi yang lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan masyarakat. Kedua, aparatur negara, terutama di daerah, perlu meningkatkan kemampuan serta koordinasi agar kebijakan yang dibuat selaras dengan prinsip konstitusi. Ketiga, pemerintah dan DPR juga harus meninjau kembali seluruh peraturan agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Partisipasi berbagai pihak seperti akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mahasiswa perlu didorong untuk ikut mengawasi dan mendukung pemenuhan hak konstitusional. Selain itu, prosedur hukum harus disederhanakan sehingga warga, terutama kelompok rentan, dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan keadilan ketika hak mereka dilanggar. Mungkin sekian Video Dari kami. mohon maaf Apabila ada kekurangan. dikunyah. Wassalamualaikum semuanya. See you.